Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah 5 ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari ayat yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surah Al-Fat ayat 29. Perlu kita fahami bahwa di antara keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah insyaallah akan bahagia di dunia. Kenapa bahagia di dunia? Karena insyaallah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah mencintai kita dan Allah merahmati kita. Kemudian insya Allah di akhirat nanti umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh karena itu ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita pun harus tahu apa saja ciri-ciri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dijelaskan pada surat Al-Fat ayat 29. Tentunya ada ciri-ciri juga dijelaskan pada ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang perlu kita baca kembali sehingga dengan membaca ciri-ciri umat Nabi Muhammad maka semakin kita mengetahui, mudah-mudahan kita tergolong kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Fat ayat 29 ini Allah menyebutkan bahwa ada 5 ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama adalah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, ini ciri yang pertama. Bagaimana kita memahami tegas dan keras terhadap orang kafir? Silakan kita membaca dalam kitab-kitab tafsir tentunya. Di antaranya mengandung pemahaman bahwa dalam urusan akidah, dalam urusan iman, maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memegang teguh ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus difahami. Jadi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus tegas dalam mempertahankan akidahnya. Tidak boleh condong dan cenderung kepada orang-orang kafir. Dalam bahasa lain, orang yang beriman, yang telah memiliki tauhid, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Nah, ini yang pertama yang harus difahami. Sehingga ketika orang mukmin, orang muslim sudah komitmen mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Maka tidak boleh mencampur adukan antara kebaikan dengan kebatilan. Jadi orang yang sudah beriman tidak boleh melakukan kesyirikan. Orang yang beriman tidak boleh
bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam masalah agama. Lihatlah dulu bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diajak oleh orang-orang kafir jahiliyah satu hari saja agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di tempat orang kafir. Nah, Rasulullah tidak mau. Rasulullah menolaknya. Apakah mereka tinggal diam? Tidak. Orang-orang kafir terus mendatangi Rasulullah Muhammad SAW, mengajak Nabi Muhammad. Kalau tidak mau satu hari, sudahlah. Dalam 7 hari juga boleh. Ya, dalam 7 hari kita tukar-tukar beribadah. Ya, kami berada di masjid, nanti Muhammad diajak kepada ibadah orang kafir. Nah, Rasulullah juga tidak mau. Sampai kemudian diajak 1 bulan. 1 bulan sekali saja. Rasulullah juga tidak mau. Dan terakhir mereka mengajak, kalau begitu setahun sekali wahai Muhammad, Anda datang ke tempat ibadah kami. Dan Rasulullah juga tidak mau. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Nah, ini menjadi asbabun nuzul diturunkan surah Al-Kafirun. Apa bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Allah suruh bertegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan saya sekali-kali tidak akan menyembah. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian semua sekali-kali tidak akan pernah dan boleh menyembah apa yang kami sembah. Dan sampai akhir ayat. Baru kemudian lakum dinukum waliyadin. Jadi bagaimana ditegaskan? Nabi Muhammad dilarang menyembah Tuhan orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Itu diulang-ulang beberapa kali. Dan terakhir baru disebutkan lakum dinukum waliyadin. Ini bermakna silakan kalian orang-orang kafir beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Silakan kalian menyembah Tuhan yang kalian yakini. Kemudian biarlah kami menyembah Tuhan yang kami yakini. Biarlah kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada kalimat lakum dinukum waliyadin kita disuruh bagaimana sebagai seorang mukmin tidak merusak rumah ibadahnya orang-orang kafir, tidak mengganggu ibadahnya orang kafir, dan begitu juga sebaliknya orang kafir tidak boleh mengganggu ibadahnya orang yang beriman. Nah, ini cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa hubungan antara orang mukmin dengan orang kafir dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah itu tidak boleh dicampur adukkan. Nah, ini hati-hati. Karena nanti di antara fitnah di akhir zaman, itu nanti bagaimana dicampur adukkan antara ibadah orang mukmin dengan ibadah orang kafir. Berbagai macam metode dan bentuknya. Nah, ini tidak boleh, hati-hati. Siapapun yang melakukan ini harus bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang dia lakukan. Karena sesungguhnya hubungan orang mukmin dengan orang kafir hanya dibolehkan dari sisi muamalah saja. Contohnya apa? Misalnya dalam bisnis, ya, ekspor impor aqua bekas misalnya, ekspor impor migas, ekspor impor barang apa begitu. Kemudian bekerja sama dalam bidang keduniaan, misalnya membuat irigasi, membuat jalan, atau dalam bisnis-bisnis tertentu yang tentunya yang masih dibolehkan, silakan. Dalam urusan dunia silakan kita saling berbagi ilmu antara orang Islam dengan orang kafir, silakan, tidak dilarang. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah itu tidak boleh. Apapun bentuknya, bagaimanapun modelnya, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Supaya menunjukkan ciri khas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tegas dalam
persoalan akidah dan ibadah dengan orang kafir. Dan sesungguhnya ketahuilah, orang-orang kafir itu sendiri tidak suka kepada Islam. Orang-orang kafir tidak mau mereka dalam ibadah mereka itu bercampur aduk dengan orang mukmin, tidak mau. Maka sangat konyol dan bodoh kalau ada orang mukmin suka bercampur baur dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah dengan orang kafir. Nah, ini yang pertama yang harus kita fahami sebagai umat Nabi Muhammad, harus menjaga akidahnya, harus menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dicampur. Karena Allah juga berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan, bidzulmin, yaitu dengan kesyirikan, maka Allah berikan kepada mereka dua. Apa dua kebaikan Allah berikan kepada orang yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kesyirikan? Ulaika lahumul amnu. Nah, ini yang pertama. Orang-orang yang menjaga akidahnya dengan benar, menjaga kemurnian akidahnya, kemurnian imannya, menjaga ketauhidannya kepada Allah, maka apa yang Allah berikan? Ulaika lahumul amnu. Mereka diberikan keamanan. Masya Allah. Tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa Allah lah yang telah menciptakannya. Dia faham bahwa dunia yang dia tempati adalah Allah yang telah menciptakannya. Dia juga mengerti bahwa semua nikmat yang dia nikmati, makanan, minuman, kesehatan, kemewahan, kemegahan, harta, semua yang dia nikmati itu dia faham, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesadaran dan kefahaman itu dimiliki, maka timbullah keamanan, kenyamanan dalam hidupnya. Dan sekali-kali dia tidak akan merubah iman dan akidahnya. Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menyembah makhluk. Dia tidak akan mensyarikatkan Allah. Dia tidak akan menyembah patung, dia tidak akan menyembah berhala, dia tidak akan menyembah sungai, dia tidak akan menyembah langit. Dia tidak akan menyembah pohon besar, dia tidak akan menyembah bintang, dia tidak akan menyembah bulan. Kenapa? Dia sadar semua itu makhluk, tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Jangankan memberikan rahmat kepada manusia, untuk diri sendiri aja nggak bisa. Nah, ini harus difahami. Karena sesungguhnya semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua mereka itu bertasbih. Langit bertasbih kepada Allah, bumi bertasbih kepada Allah, kayu, batu, pohon, sungai, bulan, bintang, matahari, semua itu mereka bertasbih kepada Allah karena mereka itu makhluk. Maka tidak pantas kita sebagai makhluk menyembah makhluk. Karena apa yang dilakukan oleh makhluk tersebut ternyata mereka menyembah Allah. Maka kita tidak pantas menyembahnya. Nah, ini harus difahami. Jangan sampai kehidupan yang sebentar, kehidupan sekali yang kita jalani ini, akidah kita bisa rusak karena kita tidak punya ilmu untuk merawat akidah kita. Nah, ini yang pertama ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW, tegas dalam persoalan akidahnya, tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan. Adapun ciri umat Nabi Muhammad yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Masya Allah. Ciri umat Nabi Muhammad ini bisa terlihat dalam perjalanan hidupnya, senantiasa berkasih sayang dengan orang-orang mukmin. Dia merasakan satu tubuh. Sehingga kalau saudaranya sakit, dia ikut merasakan sakit. Kalau saudaranya membutuhkan bantuan, maka dia ikut membantu. Dia tidak akan pernah merasa bahagia sebelum melihat saudaranya, orang-orang mukmin itu berbahagia. Dia tidak pernah merasa nyaman dan damai sebelum melihat saudaranya nyaman dan damai. Itulah ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW, berkasih sayang, berbuat baik,
senantiasa menolong saudara-saudaranya yang mukmin. Ruhama'u bainahum. Ciri yang ketiga adalah tarahum rukka'an sujada. Masya Allah. Dia adalah orang yang senantiasa ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah. Nah, ini ciri umat Nabi Muhammad. Dan sebaliknya, ketika mereka tidak menjaga salatnya, dia tidak menjaganya, maka dikhawatirkan akan hilang ciri khas daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat dari ruku dan sujud kita sehari semalam 5 waktu salat wajib yang kita laksanakan, ditambah lagi dengan salat-salat sunat. Masya Allah, ini luar biasa. Yang keempat adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Apakah dia seorang pribadi mukmin, maka keberadaannya seorang pribadi mukmin yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berumah tangga dalam keluarganya, maka rumah tangganya itu dibina atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinannya adalah dia mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbisnis pun, dalam bekerja, dalam kegiatan sehari-hari yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di akhir hidupnya Allah pun ridha kepada hamba tersebut dan diberikan kebaikan berupa nanti syurganya. Yang terakhir atau yang kelima adalah ciri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari ibadah-ibadah yang dia laksanakan, apakah itu ibadah wajib, ibadah sunat, maka semua bentuk ibadah yang dia kerjakan itu akan memberi dampak dalam dia berbicara. Masya Allah. Seseorang yang ibadahnya benar akan terlihat bicaranya benar. Seseorang yang ibadahnya benar akan terlihat perilakunya bagus. Seseorang yang ibadahnya benar, ruku dan sujudnya benar, maka akan membekas dalam perilakunya sehari-hari. Dia tidak akan berbohong, dia tidak akan menipu, dia tidak akan berdusta. Selesai dia membaca Al-Quran, terlihat dalam hidupnya penuh dengan cahaya Al-Quran. Inilah ciri yang terakhir daripada umat Nabi Muhammad yang disebutkan dalam surah Al-Fat ayat 29 bahwa dari seluruh rangkaian ibadah wajib yang dia laksanakan, ibadah sunat yang dia laksanakan, itu akan mempengaruhi karakter dan perilakunya sehari-hari menjadi lebih baik. Semoga nasihat singkat yang kita sampaikan, yang kita ambil dari surat Al-Fat ayat 29, 5 ciri umat Nabi Muhammad SAW bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelak, insya Allah, ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti kita ada kerinduan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.